Ahibati fillah, kelak pada persidangan hari kiamat, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Yang mau tidak mau, kita harus mempersiapkan jawabannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi, "La tazulu yaumal qiyamati qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan setelah ditanya 4 perkara. Jadi orang-orang yang sudah ditanya, baru mereka akan pergi meninggalkan tempat itu. Imma ilal nar wa imma ilal jannah. Ke neraka atau ke surga. Apa 4 perkara ini? Yang pertama akan ditanyakan adalah an umrihi. Disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang umurnya. Fima afna. Dihabiskan buat apa umur? Untuk apa engkau habiskan? Wallah jamaah. Kemarin, coba antum berpikir. Kemarin, dari pagi sampai pagi lagi. Apa sih kegiatan kita? Berapa persen dari 24 jam yang isinya kebaikan, keuntungan, menambah pahala, memberatkan timbangan kebaikan? Atau kita akan melihat sedikit sekali. Setelah itu coba dihitung berapa umur kita. Kita habiskan buat apa? Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya. Jasadnya itu dia dipergunakan untuk apa? Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Orang kalau dikasih mobil dinas, itu akan ditanya. Dipakai buat apa aja tuh mobil? Sampai dia beli bensin, beli ini, laporan semuanya. Dipakai buat apa? Tubuhmu itu. Untuk sholat, puasa, amar ma'ruf nahi munkar. Atau dipakai untuk bermain-main saja. Yang ketiga, wa'an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya. Bakal ditanya. Engkau pakai buat apa ilmumu? Ini ngaji, tiap bulan kajian. Belum lagi kajian di tempat lain. Ketika dulu menuntut ilmu. Diamalkan enggak gitu? Dan diamalkan untuk apa? Lillahi ta'ala atau untuk kesenangan dia? Yang keempat, wa'an malihi. Harta. Dari mana engkau dapat itu harta? Dari mana? Wa fima anfaqahu. Terus dibelanjakan buat apa? Ahibati fillah. Semakin banyak harta yang engkau miliki, semakin besar pemasukanmu, maka semakin panjang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada diri. Bagaimana Rasul SAW menggambarkan bahwa orang-orang miskin itu masuk surga 500 tahun terlebih dahulu sebelum orang kaya. Ini menunjukkan tentang panjangnya pertanyaan buat orang-orang yang semakin banyak. Maka kita perlu memanfaatkan waktu kita, harta kita, jasad kita, jabatan kita. Mumpung engkau di sana. Jadi kalau bicara aji mumpung, tuh mumpung engkau masih hidup. Mumpung nih. Manfaatkan. Orang itu pintar memanfaatkan kondisi. Ketika dia menjabat, manfaatkan mumpung kau jadi pejabat, kau bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya ini dan itu.
Tapi bagaimana sekarang, mumpung engkau berada di situ, engkau memanfaatkan untuk akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, beliau bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum 5 perkara datang. Syababaka qabla haramik. Ini yang masih muda. Yang masih muda itu yang di bawah 40 tahun. Maka manfaatkan masa mudamu sebelum engkau tua. Orang tuh sebelum menikah, ya, sebelum punya anak, dia punya waktu yang lebih luang dibanding dengan orang yang sudah menikah. Udah punya anak, mau nggak mau dia kadang-kadang harus merantau, meninggalkan negerinya demi anak-anaknya. Maka kau yang masih muda, bujang apalagi, manfaatkan masa muda sebelum engkau tua. Secara fisik, engkau lebih kuat. Maka jangan kalah sama orang tua. Orang tua bisa sholat malam 11 rakaat, masa engkau nggak bisa? Tapi kadang-kadang kita lihat kalau di bulan Ramadan, masjid itu yang shaf pertama tua-tua. Yang muda-muda di belakang. Yang tambah hari, shafnya tambah maju. Padahal secara fisik tuh anak-anak muda, dia bisa main bola 45 kali 2. 45 menit kali 2. Dia bisa. Yang tua suruh main bola 10 menit ngos-ngosan. Ngos-ngosan mungkin dia akan sakit berhari-hari. Tapi kita memperhatikan, kenapa sih mereka nggak mampu? Yang ini mampu. Iman. Nabi mengingatkan, masa mudamu sebelum engkau tua. Wasihataka qabla saqami. Sehatmu sebelum engkau sakit. Kita nggak tahu. Ya biasanya bertambahnya umur orang semakin lemah fisiknya. Maka ketika engkau sehat, manfaatkan waktu itu untuk menambah bekal sebelum engkau sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakri. Masa kayamu, masa punyamu sebelum engkau miskin. Kita lihat di masa pandemi ini berapa banyak orang-orang yang tahu-tahu jatuh. Kita nggak tahu loh, jangan dipikir engkau sekarang kaya, engkau akan kaya terus. Ada yang tahu. Maka manfaatkan. Ini mumpung engkau kaya, mumpung. Manfaatkan. Untuk apa? Untuk menambah bekalmu lagi. Beli emas. Orang tuh kalau bicara investasi, investasi nih beli emas. Beli tanah. Dan kalau bicara engkau beli emas, engkau beli tanah, engkau punya aset yang banyak, ketika umurmu habis, waktumu selesai, gimana nanti ceritanya? Ya habis, susah tinggal semuanya. Berpikirlah lebih cerdas. Gimana engkau investasi yang gak ada habisnya? Yang ketika waktumu habis, investasimu gak hilang. Sayang kalau hilang. Wa faraghaka qabla syughlik. Yang masih nganggur sekarang. Yang punya waktu luang. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang di PHK sehingga dia punya waktu kosong yang banyak. Maka manfaatkan masa luangmu ini untuk apa? Ya untuk akhiratmu. Kenapa? Kalau enggak, nanti engkau kalau sudah kerja, sulit mau datang kajian. Kenapa? Oh, jam kerja Ustaz. Mau iktikaf di masjid, nggak bisa lagi. Mau sholat duha 8 rakaat, gimana Ustaz 8 rakaat? Mungkin cuma 2 rakaat. Tapi ketika nganggur, ketika nggak ada kerjaan, kita bisa sholat duha 1 jam, 2 jam. Manfaatkan. Artinya kita melihat segala sesuatu yang terjadi dengan kita, bagaimana jadi kesempatan untuk kebaikan kita. Yang kelima kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum mati datang. Karena kalau udah datang, habis. Engkau mau punya uang 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun,